Dalam dunia komunikasi, setiap pesan yang kita sampaikan punya tanggung jawab. Tapi, apakah etika yang berlaku itu sama? Tidak. Ketika humas bekerja untuk pemerintah dan ketika humas bekerja untuk perusahaan, tujuan, tanggung jawab, dan cara mereka menyampaikan informasi bisa sangat berbeda. Hari ini, kelompok kami, kelompok 3, akan membawakan kalian melihat perbedaannya. Kita akan membahas perbedaan etika humas pemerintah dan etika humas perusahaan. Humas pemerintah berfokus pada kepentingan publik. Komunikasinya harus transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi. Humas pemerintah wajib menyampaikan informasi yang faktual dan tidak boleh manipulatif. Tujuan utamanya itu untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Sedangkan humas perusahaan lebih berorientasi pada citra, reputasi, dan keberlanjutan bisnis. Komunikasinya boleh persuasif selama tidak menyesatkan. Informasi strategis pun boleh dijaga, termasuk rahasia perusahaan. Fokusnya menjaga loyalitas pelanggan dan hubungan dengan stakeholder. Jadi, meskipun kedua yang sama-sama berperan dalam komunikasi publik, standar etikanya berbeda karena tujuan dan tanggung jawabnya juga berbeda. Perbedaan etika dasar humas pemerintah dengan humas perusahaan terletak pada tujuan dan fungsi masing-masing. Etika dasar humas pemerintah berorientasi pada pelayanan publik dengan prinsip kejujuran, profesionalisme, transparansi, dan fokus menjaga kepentingan publik serta negara. Sedangkan etika dasar humas perusahaan lebih menekankan pada kepuasan pelanggan, integritas bisnis, menjaga citra perusahaan secara komersial, dan membangun kerjasama dengan media sebagai mitra promosi. Singkatnya, etika humas pemerintah lebih mengarah pada pelayanan publik dan kepentingan negara, sementara etika humas perusahaan lebih berorientasi pada kepentingan komersial dan kepuasan pelanggan. Keduanya pasti menjunjung tinggi kejujuran dan profesionalisme, namun dengan konteks dan tujuan yang berbeda. Berikutnya kita akan bahas bagaimana standar humas ketika berinteraksi dengan publik. Nah, secara umum, humas baik pemerintah maupun perusahaan itu punya standar dasar yang sama. Bedanya, humas pemerintah itu berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan cara menyampaikan informasinya itu harus secara akurat, netral, dan sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau UU KIP. Nah, sedangkan humas perusahaan itu fokusnya lebih kepada menjaga citra dan kepercayaan konsumen dengan cara memberikan informasi yang jujur, etis, dan responsif terhadap keluhan pelanggan. Sekarang kita masuk ke contoh penerapan humas di masing-masing sektor. Pertama, humas pemerintah. Penerapannya bisa terlihat saat pemerintah menyampaikan informasi kebijakan atau peringatan penting kepada masyarakat. Misalnya, ketika BNPB memberi peringatan dini bencana, humas wajib memastikan data yang disampaikan akurat, tidak menimbulkan panik, dan mudah dipahami. Contoh lain adalah ketika kementerian mengumumkan perubahan layanan publik, humas harus menjelaskan dengan bahasa yang jelas, transparan, dan sesuai aturan komunikasi publik. Sementara di humas perusahaan, penerapannya terlihat saat perusahaan menangani keluhan pelanggan. Misalnya, ada produk yang bermasalah, humas harus memberikan klarifikasi resmi, menawarkan solusi, dan menjaga kepercayaan konsumen. Dalam kampanye pemasaran pun, humas wajib memastikan klaim produk tidak dilebih-lebihkan dan sesuai fakta, supaya reputasi perusahaan tetap terjaga. Nah, melalui pembahasan dari teman-teman tadi, kita bisa melihat bahwa peran humas bukan sekedar menyampaikan informasi, tapi juga membangun kepercayaan. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mengikuti penjelasan dari kelompok kami. Semoga pembahasan ini membantu kalian memahami bagaimana etika humas diterapkan di sektor yang berbeda.